Ada sesuatu yang hampir tidak pernah diperhatikan orang ketika membicarakan rezeki, uang, peluang, atau perubahan hidup. Mereka berbicara tentang kerja keras. Mereka berbicara tentang doa. Mereka berbicara tentang afirmasi, energi, kebiasaan pagi, pola pikir positif, bahkan tentang keberuntungan. Tetapi ada satu hal yang diam-diam menentukan apakah semua itu akan menghasilkan sesuatu atau tidak. Dan yang mengejutkan, banyak orang kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup mereka bukan karena kurang pintar, bukan karena kurang berbakat, bukan karena kurang bekerja keras. Mereka kehilangan kesempatan itu karena terlalu lama menunggu. Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi dengarkan baik-baik. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang sebenarnya ingin kamu lakukan, tetapi selalu kamu tunda? Sebuah keputusan yang terus muncul dalam pikiranmu. Keputusan untuk memulai sesuatu. Keputusan untuk menghentikan sesuatu. Keputusan untuk mengambil langkah yang sudah lama kamu tahu harus dilakukan. Kamu berkata pada dirimu sendiri, "Nanti saja, aku akan memikirkannya lagi besok." Lalu besok datang, dan kamu berkata hal yang sama. Kemudian minggu berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu, dan yang berubah hanyalah usiamu. Napoleon Hill mengamati pola ini pada ribuan orang selama bertahun-tahun. Ia mewawancarai pengusaha, pemimpin, penemu, dan orang-orang yang membangun kekayaan besar dari nol. Setelah mengamati mereka, ia menemukan sesuatu yang sangat menarik. Orang-orang yang berhasil memiliki satu kebiasaan yang hampir selalu sama. Mereka mengambil keputusan dengan cepat, dan mereka mengubah keputusan itu dengan sangat lambat. Sebaliknya, orang yang terus hidup dalam kondisi biasa-biasa saja sering melakukan kebalikannya. Mereka mengambil keputusan dengan lambat, tetapi mengubahnya dengan sangat cepat. Mereka mendengarkan terlalu banyak suara, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak keraguan, sampai akhirnya mereka kehilangan arah. Yang menarik, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa keraguan memiliki biaya yang sangat mahal. Bukan biaya yang terlihat di rekening bank, bukan biaya yang muncul dalam bentuk tagihan, tetapi biaya yang muncul dalam bentuk peluang yang tidak pernah datang kembali. Karena hidup sering memberi kesempatan hanya dalam bentuk pintu yang terbuka sebentar. Jika kamu terlalu lama berdiri di depan pintu itu sambil berpikir, pintu tersebut bisa tertutup sebelum kamu masuk. Dan ketika tertutup, banyak orang menyebutnya nasib buruk. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka terlalu lama menunggu. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah saat ini ada keputusan yang sudah lama kamu tunda? Tidak perlu memberitahu seluruh cerita. Cukup tuliskan kata "siap" di kolom komentar jika kamu merasa sudah waktunya berhenti menunda dan mulai bergerak. Kadang keputusan kecil untuk berkomitmen pada diri sendiri adalah awal dari perubahan yang sangat besar. Dan jika pembahasan seperti ini membantu membuka cara pandang baru tentang uang, rezeki, dan kehidupan, kamu bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Banyak orang menemukan video-video ini tepat ketika mereka membutuhkannya. Mungkin hari ini seseorang juga membutuhkan pesan yang sama. Sekarang mari kita lanjutkan. Ada sebuah ilusi yang sangat berbahaya. Ilusi bahwa semakin lama kita berpikir, semakin baik keputusan yang akan kita buat. Tentu saja ada keputusan yang memang perlu dipertimbangkan dengan matang, tetapi kebanyakan keputusan yang mengubah hidup sebenarnya sudah diketahui jawabannya oleh hati kita sejak lama. Masalahnya bukan karena kita tidak tahu harus memilih apa. Masalahnya karena kita takut terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Coba perhatikan. Seseorang tahu bahwa pekerjaannya membuatnya sengsara, tetapi ia bertahan bertahun-tahun. Seseorang tahu bahwa kebiasaan tertentu merusak hidupnya, tetapi ia terus melakukannya. Seseorang tahu bahwa ia harus mulai belajar keterampilan baru, tetapi ia terus menunggu waktu yang tepat. Seseorang tahu bahwa ia harus mulai mengatur keuangannya,
Tetapi ia selalu berkata, bulan depan. Apakah mereka benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan? Biasanya tidak. Mereka tahu. Mereka hanya belum memutuskan. Dan selama keputusan itu belum dibuat, energi mental mereka terus terkuras setiap hari. Ini bagian yang jarang dibahas. Setiap keputusan yang belum selesai menciptakan beban mental. Pikiran bawah sadar terus memprosesnya, terus mengingatkannya, terus menyimpan ketegangan kecil yang mungkin tidak terasa secara sadar. Bayangkan ada puluhan pintu yang setengah terbuka di dalam pikiranmu. Masing-masing membutuhkan perhatian, masing-masing meminta energi, dan tanpa disadari, energi yang seharusnya digunakan untuk menciptakan sesuatu malah habis untuk memikirkan sesuatu. Napoleon Hill percaya bahwa keputusan adalah bentuk energi yang sangat kuat. Ketika seseorang akhirnya memutuskan, terjadi sesuatu yang menarik. Pikirannya berhenti terpecah. Fokus mulai terkumpul. Tindakan mulai muncul. Peluang mulai terlihat. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena dirinya berubah. Banyak orang berharap kejelasan datang sebelum keputusan. Padahal seringkali kejelasan justru datang setelah keputusan. Mereka berkata, kalau saya sudah yakin, saya akan mulai. Padahal kenyataannya sering terbalik. Mereka menjadi yakin setelah mulai. Mereka menjadi percaya diri setelah bertindak. Mereka menjadi kuat setelah menghadapi tantangan, bukan sebelumnya. Dan disinilah banyak rezeki diam-diam lewat begitu saja. Karena peluang biasanya tidak datang kepada orang yang sudah siap. Peluang datang kepada orang yang bersedia bergerak, meskipun belum merasa siap. Lihat kembali hidupmu. Berapa banyak kesempatan yang pernah muncul lalu hilang? Berapa banyak ide yang pernah membuatmu bersemangat, tetapi akhirnya tidak pernah diwujudkan? Berapa banyak langkah yang sebenarnya bisa kamu ambil setahun lalu? Pertanyaan ini bukan untuk membuatmu menyesal. Justru sebaliknya, karena saat kamu mulai melihat pola ini dengan jujur, kamu mulai memahami bahwa masa depanmu tidak ditentukan oleh kemampuanmu semata. Seringkali masa depan ditentukan oleh keberanianmu untuk memutuskan. Dan mungkin inilah alasan mengapa dua orang dengan bakat yang sama bisa berakhir di tempat yang sangat berbeda. Yang satu bergerak, yang satu menunggu, yang satu memilih, yang satu terus mempertimbangkan, yang satu memulai, yang satu terus mempersiapkan diri tanpa pernah benar-benar mulai. 5 tahun kemudian, hasilnya terlihat seperti keajaiban. Padahal sebenarnya hanya akumulasi dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat lebih awal. Banyak orang mengira kekayaan dibangun dari tindakan besar. Padahal seringkali kekayaan dibangun dari keputusan kecil yang dilakukan tepat waktu. Keputusan untuk belajar, keputusan untuk disiplin, keputusan untuk berubah, keputusan untuk berhenti mencari alasan, keputusan untuk mulai hari ini, bukan suatu hari nanti. Dan ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Indecision atau keraguan bukanlah keadaan netral. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka tidak memilih, mereka tetap aman. Tetapi hidup tidak bekerja seperti itu. Tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan. Dan seringkali itu adalah pilihan yang paling mahal. Karena sementara kamu diam, waktu tetap bergerak. Sementara kamu menunggu, peluang tetap berjalan. Sementara kamu ragu, orang lain sudah melangkah. Dan saat kamu akhirnya siap, dunia mungkin sudah berubah. Lalu kamu bertanya-tanya mengapa semuanya terasa terlambat. Padahal, mungkin yang terlambat bukan kesempatan itu. Mungkin yang terlambat adalah keputusan yang seharusnya dibuat sejak lama. Keputusan yang tertunda tidak hanya memengaruhi satu peluang. Ia menciptakan pola. Dan pola itulah yang perlahan membentuk nasib seseorang. Napoleon Hill berkali-kali menekankan bahwa setiap keputusan yang tidak dibuat akan digantikan oleh keputusan orang lain. Ketika kamu tidak memilih arah, dunia akan memilihkannya untukmu. Ketika kamu tidak menentukan langkah, keadaan akan menentukan langkahmu. Dan seringkali,
Keadaan tidak pernah memikirkan apa yang terbaik untukmu. Coba lihat kehidupan banyak orang yang merasa terjebak selama bertahun-tahun. Sebagian besar dari mereka bukan tidak memiliki kemampuan, bukan tidak memiliki kesempatan, bukan pula karena mereka tidak pernah berdoa atau bekerja keras. Masalahnya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih berbahaya. Mereka menunggu terlalu lama. Mereka menunggu merasa siap, menunggu tanda yang sempurna, menunggu keberanian yang sempurna, menunggu kondisi yang sempurna, menunggu kepastian yang sempurna. Padahal kepastian hampir tidak pernah datang sebelum keputusan dibuat. Inilah yang tidak dipahami banyak orang. Mereka berpikir keputusan lahir setelah keyakinan. Padahal seringkali keyakinan justru lahir setelah keputusan. Seseorang tidak menjadi percaya diri, lalu bertindak. Seringkali ia bertindak terlebih dahulu, lalu kepercayaan dirinya tumbuh dari tindakan tersebut. Itulah sebabnya banyak peluang rezeki tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah kepada orang yang lebih cepat mengambil keputusan. Mungkin hari ini kamu memiliki ide yang terus muncul dalam pikiranmu. Ide bisnis, ide pekerjaan, ide proyek, ide untuk memulai sesuatu yang sudah lama ingin kamu lakukan. Pertanyaannya bukan apakah ide itu sempurna. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai hari ini kamu masih menundanya? Karena semakin lama kamu menunggu, semakin besar kemungkinan rasa takut mengambil alih kendali. Dan rasa takut selalu pandai menyamar. Ia jarang datang dengan mengatakan, "Aku takut." Ia datang dalam bentuk kalimat yang terdengar masuk akal. "Aku masih perlu belajar sedikit lagi. Aku akan mulai bulan depan. Aku akan menunggu waktu yang lebih tepat. Aku ingin memastikan semuanya aman terlebih dahulu." Kalimat-kalimat itu terdengar bijak, namun jika diulang terus selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itu bukan lagi kehati-hatian. Itu adalah penundaan yang diberi nama lain. Napoleon Hill menyebut bahwa salah satu musuh terbesar kesuksesan adalah kebiasaan menunda. Bukan karena menunda membuat seseorang berhenti bergerak hari ini, tetapi karena menunda membuat seseorang kehilangan momentum yang tidak pernah kembali. Momentum adalah sesuatu yang sangat berharga. Saat semangat muncul, saat inspirasi datang, saat ide terasa hidup, saat peluang berada di depan mata. Ada jendela waktu yang sangat pendek untuk bertindak. Jika jendela itu dilewatkan, energi mental mulai menurun. Keraguan mulai masuk. Alasan mulai bermunculan. Dan akhirnya seseorang kembali ke titik awal. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Suatu malam kamu merasa sangat termotivasi. Kamu ingin mengubah hidupmu. Kamu ingin memperbaiki kondisi keuanganmu. Kamu ingin memulai sesuatu yang baru. Semua terasa jelas. Namun keesokan harinya, karena tidak ada keputusan yang diambil, semangat itu perlahan menghilang. 3 hari kemudian semuanya kembali seperti biasa. 1 minggu kemudian impian itu terasa jauh. 1 bulan kemudian kamu bahkan hampir lupa pernah memiliki tekad tersebut. Inilah biaya yang tidak terlihat dari penundaan. Bukan hanya kehilangan peluang, tetapi kehilangan versi dirimu yang sebenarnya sudah siap bertumbuh. Jika sejauh ini kamu merasa pesan ini berbicara langsung kepadamu, tuliskan di kolom komentar 1 kata, keputusan. Saya ingin melihat berapa banyak orang yang hari ini memilih berhenti menunggu dan mulai bertindak. Dan jika konten seperti ini membantu membuka cara pandangmu tentang rezeki, pikiran, dan prinsip-prinsip Napoleon Hill yang jarang dibahas secara mendalam, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video dan berlangganan. Dukungan sederhana seperti itu membantu pesan-pesan ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkannya. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Ada satu hal menarik yang ditemukan Napoleon Hill ketika mewawancarai banyak tokoh sukses. Mereka tidak selalu membuat keputusan yang sempurna.
Namun mereka hampir selalu membuat keputusan dengan cepat. Ini sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Orang biasa menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencari kepastian. Orang sukses menghabiskan energi mereka untuk menciptakan kepastian. Perbedaannya sangat besar. Orang pertama berkata, "Aku akan bergerak jika semuanya jelas." Orang kedua berkata, "Aku akan bergerak dan membuat semuanya menjadi jelas." Siapa yang lebih cepat maju? Jawabannya sudah jelas. Karena kehidupan selalu memberi petunjuk baru kepada mereka yang bergerak, bukan kepada mereka yang hanya berpikir. Bayangkan seseorang berdiri di persimpangan jalan pada malam hari. Lampu mobil hanya menerangi beberapa meter di depan. Ia tidak bisa melihat seluruh perjalanan, namun ia tetap bisa sampai ke tujuan. Mengapa? Karena setiap kali mobil bergerak, cahaya itu bergerak bersamanya. Begitulah cara keputusan bekerja. Kamu tidak perlu melihat seluruh jalan. Kamu hanya perlu cukup berani untuk melihat langkah berikutnya. Sayangnya banyak orang ingin melihat seluruh masa depan sebelum bergerak. Dan karena itu mustahil, mereka tidak pernah memulai. Akibatnya, mereka tetap berada di tempat yang sama, tahun demi tahun. Sementara orang lain dengan informasi yang bahkan lebih sedikit, justru berhasil melangkah lebih jauh. Napoleon Hill percaya bahwa pikiran bawah sadar merespons keputusan yang tegas. Ketika seseorang benar-benar memutuskan sesuatu, energi mentalnya berubah. Fokusnya berubah, perhatiannya berubah. Kesadarannya mulai mencari peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Pernahkah kamu membeli sesuatu, lalu tiba-tiba melihat benda itu ada di mana-mana? Bukan karena benda itu baru muncul, tetapi karena perhatianmu berubah. Hal yang sama terjadi ketika kamu membuat keputusan besar. Peluang yang sebelumnya tidak terlihat mulai muncul. Ide mulai berdatangan. Pertemuan yang tepat mulai terjadi. Informasi yang dibutuhkan mulai ditemukan. Banyak orang menyebutnya keberuntungan. Napoleon Hill menyebutnya hasil dari pikiran yang memiliki arah yang jelas. Karena alam semesta sulit membantu seseorang yang bahkan tidak tahu apa yang ia putuskan. Maka pertanyaan pentingnya sekarang adalah ini. Keputusan apa yang sudah lama kamu tunda? Keputusan apa yang terus muncul dalam pikiranmu? Keputusan apa yang diam-diam kamu tahu harus dibuat, tetapi sampai hari ini masih kamu hindari? Jangan jawab kepada saya. Jawab kepada dirimu sendiri. Karena mungkin rezeki yang kamu tunggu bukan sedang tertahan. Mungkin ia sedang menunggu keputusan itu dibuat terlebih dahulu. Ada sebuah kisah yang sering diceritakan ketika membahas prinsip-prinsip Napoleon Hill. Ia mengamati bahwa banyak orang yang sebenarnya hanya berjarak satu keputusan dari perubahan besar dalam hidup mereka. Bukan 10 keputusan, bukan 100 keputusan, hanya satu. Namun karena keputusan itu terasa besar, mereka terus menundanya. Mereka tidak menyadari bahwa setiap hari penundaan memiliki harga. Harga itu tidak selalu terlihat dalam bentuk uang. Kadang harga itu berupa hilangnya kepercayaan diri. Kadang berupa energi yang terus terkuras. Kadang berupa kesempatan yang diam-diam pergi. Kadang berupa bertambahnya keyakinan bahwa hidup memang sulit berubah. Dan semakin lama seseorang hidup dalam keadaan itu, semakin ia menganggap kondisi tersebut sebagai identitas. Awalnya ia berkata, "Aku belum memutuskan." Beberapa waktu kemudian berubah menjadi, "Mungkin ini memang bukan jalanku." Lalu berubah lagi menjadi, "Mungkin aku memang bukan orang yang beruntung." Padahal akar masalahnya bukan kurang beruntung. Akar masalahnya adalah keputusan yang terus ditunda. Napoleon Hill pernah menulis bahwa keraguan dan ketakutan adalah saudara kembar. Mereka selalu berjalan bersama. Saat keraguan muncul, ketakutan ikut tumbuh. Saat ketakutan tumbuh, keraguan semakin kuat. Keduanya saling memberi makan. Dan jika tidak dihentikan, mereka menciptakan lingkaran yang sangat sulit diputus. Yang menarik, lingkaran itu tidak dipatahkan oleh motivasi, tidak dipatahkan oleh afirmasi,
tidak dipatahkan oleh berpikir positif. Lingkaran itu dipatahkan oleh keputusan. Karena keputusan adalah tindakan mental yang mengatakan, "Aku tidak akan tinggal di tempat ini lagi." Mungkin hasilnya belum terlihat. Mungkin jalannya belum sepenuhnya jelas. Namun keputusan itu sudah mengubah arah hidup. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah lautan. Saat kapten mengubah kemudi hanya beberapa derajat, perubahan itu terlihat kecil. Namun setelah berlayar bermil-mil jauhnya, kapal tersebut tiba di tempat yang sama sekali berbeda. Begitulah keputusan bekerja. Perubahannya mungkin tidak terasa hari ini. Namun beberapa bulan dan beberapa tahun dari sekarang, seluruh hidupmu bisa berada di arah yang berbeda. Sayangnya, banyak orang menilai keputusan berdasarkan hasil langsung. Jika hasil tidak muncul dalam 1 minggu, mereka menganggap keputusan itu salah. Jika hasil tidak muncul dalam 1 bulan, mereka mulai meragukannya. Padahal, sebagian besar keputusan besar membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya. Bibit tidak menjadi pohon dalam 1 malam. Investasi tidak tumbuh dalam 1 hari. Kepercayaan diri tidak lahir dalam 1 jam. Rezeki pun seringkali bekerja dengan cara yang sama. Ada masa ketika tidak ada yang terlihat, tetapi sesuatu sedang bertumbuh. Masalahnya, banyak orang menyerah tepat sebelum perubahan itu mulai terlihat. Karena mereka tidak sabar, karena mereka kembali meragukan keputusan yang sudah dibuat. Dan disinilah pelajaran penting dari Napoleon Hill yang jarang dibahas. Ia menemukan bahwa orang-orang sukses memiliki kemampuan untuk bertahan pada keputusan mereka lebih lama daripada kebanyakan orang. Mereka tidak terus-menerus mengubah arah setiap kali ada kesulitan. Mereka tidak mengganti tujuan setiap kali muncul ketidaknyamanan. Mereka memberi waktu bagi keputusan mereka untuk bekerja. Coba renungkan ini. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya tidak pernah gagal? Yang gagal mungkin bukan keputusannya. Yang gagal adalah konsistensi setelah keputusan itu dibuat. Seseorang memutuskan menabung, lalu berhenti seminggu kemudian. Seseorang memutuskan belajar keterampilan baru, lalu berhenti sebulan kemudian. Seseorang memutuskan membangun usaha, lalu menyerah saat hasil belum terlihat. Bukan keputusan yang salah, tetapi komitmennya belum cukup kuat. Dan seringkali penyebabnya adalah karena keputusan tersebut dibuat setengah hati. Napoleon Hill percaya bahwa keputusan yang kuat selalu memiliki unsur emosi di dalamnya. Bukan emosi ketakutan, bukan emosi panik, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa hidup harus bergerak ke arah yang lebih baik. Keyakinan bahwa seseorang pantas bertumbuh. Keyakinan bahwa masa depan tidak harus sama dengan masa lalu. Tanpa emosi itu, keputusan mudah goyah. Dengan emosi itu, keputusan menjadi jauh lebih kuat. Sekarang saya ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu 1 tahun dari hari ini. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu tetap menunda keputusan yang selama ini kamu hindari. Kamu tetap berpikir, tetap menimbang, tetap menunggu waktu yang tepat, tetap berharap keberanian muncul dengan sendirinya. Dan 1 tahun berlalu. Apa yang berubah? Mungkin sangat sedikit. Sekarang bayangkan kemungkinan kedua. Hari ini kamu membuat keputusan. Mungkin kecil, mungkin sederhana, mungkin tidak terlihat hebat bagi orang lain, tetapi kamu benar-benar membuatnya. Lalu besok kamu mulai bertindak. Hari berikutnya kamu terus bergerak. Minggu berikutnya kamu masih melanjutkan. Bulan berikutnya kamu belum berhenti. 1 tahun kemudian, apakah hidupmu akan sama? Tentu tidak. Karena keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus memiliki kekuatan yang luar biasa. Inilah rahasia yang sering disalahpahami orang. Rezeki jarang berubah karena 1 kejadian besar. Rezeki sering berubah karena serangkaian keputusan kecil yang konsisten. Keputusan untuk belajar, keputusan untuk bertumbuh, keputusan untuk berhenti menyalahkan keadaan, keputusan untuk mengendalikan pikiran,
Keputusan untuk mengambil tanggung jawab. Keputusan untuk bertindak meski belum merasa siap. Dan mungkin keputusan yang paling penting adalah keputusan untuk berhenti hidup dalam keraguan. Karena keraguan memiliki cara yang sangat halus untuk mencuri masa depan seseorang. Ia tidak merampas semuanya sekaligus. Ia mengambil sedikit demi sedikit. Hari ini mengambil keberanian, besok mengambil kesempatan, lusa mengambil kepercayaan diri, sampai akhirnya seseorang lupa seperti apa rasanya hidup dengan keyakinan. Tetapi kabar baiknya adalah ini, keraguan tidak perlu dilawan selama bertahun-tahun. Kadang ia runtuh dalam satu momen. Momen ketika seseorang berkata, "Cukup, aku memutuskan." Ada sebuah pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan orang kepada dirinya sendiri. Padahal pertanyaan ini bisa mengubah arah hidup secara total. Jika semua kondisi yang kamu tunggu akhirnya datang, apakah kamu benar-benar akan bergerak? Banyak orang percaya bahwa mereka belum bertindak karena keadaan belum mendukung. Mereka berkata bahwa mereka akan memulai ketika uang cukup, ketika waktu lebih longgar, ketika keluarga mendukung, ketika rasa takut hilang, ketika peluang terlihat jelas. Namun kenyataannya, setelah satu syarat terpenuhi, pikiran akan menciptakan syarat baru. Setelah uang cukup, muncul ketakutan kehilangan uang. Setelah waktu tersedia, muncul keraguan, apakah ini keputusan yang benar? Setelah peluang datang, muncul kekhawatiran tentang risiko. Karena masalah sebenarnya bukan keadaan. Masalah sebenarnya adalah kebiasaan menunda keputusan. Napoleon Hill memahami hal ini dengan sangat baik. Setelah mewawancarai ratusan orang sukses, ia menemukan pola yang hampir selalu sama. Mereka tidak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Mereka tidak selalu lebih pintar. Mereka tidak selalu lebih beruntung. Tetapi mereka memiliki satu kemampuan yang jarang dimiliki kebanyakan orang. Mereka mampu memutuskan. Mereka mampu berkata "ya" ketika orang lain masih ragu. Mereka mampu berkata "tidak" ketika orang lain masih bimbang. Mereka mampu bergerak ketika orang lain masih menghitung kemungkinan gagal. Dan yang paling penting, mereka memahami bahwa keputusan tidak menciptakan kepastian. Keputusan menciptakan arah. Banyak orang menunggu kepastian sebelum bergerak, padahal kepastian justru muncul setelah bergerak. Bayangkan seseorang yang ingin belajar berenang. Jika ia berkata, "Aku akan masuk ke air setelah aku yakin bisa berenang," maka ia tidak akan pernah masuk ke air. Ia harus masuk terlebih dahulu, belajar terlebih dahulu, beradaptasi terlebih dahulu, barulah kemampuan muncul, hidup bekerja dengan cara yang sama. Kepastian bukan hadiah yang diberikan sebelum keputusan. Kepastian adalah hasil dari keputusan yang dijalankan secara konsisten. Itulah sebabnya banyak peluang besar hanya terlihat jelas setelah seseorang berani melangkah. Sebelumnya peluang itu tampak biasa saja. Sebelumnya peluang itu tampak berisiko. Sebelumnya peluang itu tampak tidak pasti. Tetapi setelah keputusan dibuat, jalur mulai terbuka. Orang yang tepat mulai muncul. Informasi yang dibutuhkan mulai ditemukan. Kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat mulai terlihat. Bukan karena alam semesta tiba-tiba berubah, tetapi karena pikiran yang telah memutuskan mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Pikiran yang ragu mencari alasan untuk berhenti. Pikiran yang memutuskan mencari cara untuk berhasil. Perbedaan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena setiap hari, hidup kita sebenarnya dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang sering tidak disadari. Keputusan untuk bangun lebih awal. Keputusan untuk belajar sesuatu yang baru. Keputusan untuk tidak menyerah hari ini. Keputusan untuk mengendalikan pikiran negatif. Keputusan untuk tetap melangkah meskipun hasil belum terlihat. Orang sering membayangkan bahwa hidup berubah karena satu keputusan besar. Padahal dalam banyak kasus, hidup berubah karena ribuan keputusan kecil yang dilakukan berulang kali.
Dan semua keputusan kecil itu lahir dari identitas yang sama. Identitas seseorang yang sudah berhenti hidup dalam keraguan. Coba perhatikan hidupmu saat ini. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan untuk merasa bersalah, tetapi untuk melihat dengan jujur. Apakah ada satu keputusan yang sebenarnya sudah lama kamu tahu harus diambil? Mungkin keputusan untuk memulai sesuatu. Mungkin keputusan untuk mengakhiri sesuatu. Mungkin keputusan untuk melepaskan masa lalu. Mungkin keputusan untuk berhenti menunggu pengakuan orang lain. Mungkin keputusan untuk mempercayai dirimu sendiri. Apapun itu, mungkin selama ini hidupmu tidak benar-benar terhambat oleh kurangnya peluang. Mungkin yang menghambat adalah keputusan yang terus ditunda. Karena setiap kali keputusan ditunda, energi ikut tertunda. Fokus ikut tertunda, tindakan ikut tertunda, hasil ikut tertunda, dan tanpa sadar, tahun demi tahun berlalu. Inilah mengapa Napoleon Hill menyebut keputusan sebagai salah satu faktor paling menentukan dalam kesuksesan. Bukan karena keputusan selalu sempurna, tetapi karena keputusan menciptakan gerakan, dan gerakan selalu lebih kuat daripada keraguan yang diam di tempat. Mulai malam ini, sebelum tidur, coba tanyakan satu hal kepada dirimu sendiri. Keputusan apa yang selama ini aku hindari? Jangan cari jawaban yang rumit. Jawaban itu biasanya sudah ada. Sudah lama ada. Hanya saja selama ini tertutup oleh rasa takut, kebiasaan menunda, atau harapan bahwa suatu hari nanti semuanya akan terasa lebih mudah. Padahal seringkali, hari yang paling tepat adalah hari ini. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena hidup tidak menunggu, peluang tidak menunggu, waktu tidak menunggu, dan rezeki sering datang melalui pintu yang hanya terbuka setelah seseorang berani memutuskan untuk melangkah. Jika kamu merasa ada bagian dari video ini yang berbicara langsung kepada keadaanmu saat ini, tuliskan di kolom komentar satu kata sederhana. Saya memutuskan. Bukan untuk siapapun, tetapi sebagai pernyataan kepada dirimu sendiri bahwa mulai hari ini, kamu tidak lagi membiarkan keraguan mengendalikan arah hidupmu. Dan jika kamu menikmati pembahasan seperti ini tentang pikiran, keputusan, rezeki, dan prinsip-prinsip mendalam dari Napoleon Hill yang jarang dibahas secara detail, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan, agar kamu tidak melewatkan video-video berikutnya. Untuk kamu yang ingin mendukung channel ini lebih jauh dan mendapatkan akses ke konten eksklusif yang tidak dibagikan kepada publik, kamu juga bisa bergabung menjadi member channel. Dukunganmu membantu kami terus menghadirkan pembahasan yang lebih dalam, lebih berkualitas, dan lebih bermanfaat untuk banyak orang. Ingatlah satu hal. Kadang-kadang yang memisahkan seseorang dari kehidupan yang ia impikan bukanlah uang, bukan bakat, bukan keberuntungan, melainkan satu keputusan yang terlalu lama ditunda. Dan mungkin keputusan itu sedang menunggumu hari ini.